Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman saya. Beliau ini alim, cerdas, bahkan lebih alim dengan yang punya pondok nyeleneh itu. Kami di sini, saya perkenalkan dulu, nama beliau ini adalah Hadi, asal Kota Pasuruan ya Ustaz ya, Jawa Timur. Kami wawancara beliau ini untuk mungkin mengambil dalil atau menjelaskan pemahaman yang gagal paham masalah tentang Pondok Az-Zaitun Panji Gumilang yang pendapatnya nyeleneh, yang tidak sesuai dengan ucapan para ulama. Di sini ada beberapa pembahasan Ustadz. Banyak ya, beberapa pembahasan yang saya bahas itu banyak sih. Ya, mungkin karena takut waktu yang terlalu panjang, cuman hanya beberapa, 2, 3 atau 4 mungkin Ustaz. Pertama, ini pembahasan tentang ketika ada sholat berjemaah yang seharusnya setelah imam itu adalah orang laki-laki. Setelah laki-laki kan perempuan. Tapi kenapa ketika pada waktu itu imamnya insya Allah itu pengasuhnya dan belakangnya itu adalah orang perempuan Ustaz? Oh, setelah jadi belakang imam itu langsung perempuan. Oh. Setelah perempuan, maka laki-laki semuanya itu Ustaz. Itu yang pertama. Apa terus kalau seandainya perbuatan ini diperbolehkan atau tidak? Kalau seandainya diperbolehkan, apakah pahalanya tersebut masih tetap atau tidak Ustaz? Silakan tanggapan antum masalah tentang itu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu diketahui bahwa syariat itu memberikan ketentuan-ketentuan kepada umat Islam dalam melakukan suatu ibadah. Tujuannya apa? Supaya ibadah yang dilakukan oleh kita semua ini benar, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kasus ini, dalam masalah ini, soft laki-laki dengan perempuan, itu Rasulullah menyebutkan tentang tata cara melakukan sholat berjamaah bagi laki-laki maupun perempuan. Rasulullah bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, sedangkan wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rasulullah menjelaskan bahwa saf terbaik bagi seorang laki-laki itu ketika mereka berada di depan. Sedangkan yang paling jelek ketika laki-laki tersebut berada di belakang. Itu untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan itu sebaliknya. Jadi kalau untuk perempuan itu yang paling baik mereka berada di belakang, sedangkan yang paling jelek ketika mereka berada di depan. Itu Rasulullah menjelaskan tata cara melakukan sholat berjamaah bagi laki-laki maupun perempuan. Ini dari hadis saja sudah jelas Ustaz, masih belum dari ulama. Udah 1-0 kita ini dengan Panji Gumilang. Nah, dalam hadis ini Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, kitab Syarah Sahih Muslim, Syarhu Sahih Muslim, beliau menjelaskan apa hikmahnya laki-laki berada di depan, sedangkan perempuan berada di belakang. Hikmahnya, di antara hikmah yang dijelaskan sama beliau itu untuk menghindari ikhtilat bainan nisa war rijal, supaya tidak terjadi campur antara laki-laki dengan perempuan, atau supaya tidak terjadi saling bersentuhan. Kemudian tidak beraturan antara laki-laki dengan perempuan yang bisa menyebabkan fitnah, bisa menyebabkan sesuatu yang melanggar syariat. Kan begitu. Sehingga perlu kita pahami bahwa dalam melakukan ibadah itu ada tata caranya semua, termasuk dalam kasus sholat berjamaah bagi laki-laki dengan perempuan. Jadi seperti itu. Terus apakah ada cara lain Ustadz kalau seandainya laki-laki dengan perempuan ketika berjamaah itu? Apakah harus plong tanpa ada penghalang, ataukah memang seperti masjid ada penghalang? Oh, tetap ada caranya. Kalau memang, karena kan begini, terkadang dalam satu tempat itu kan hanya ada satu masjid, sedangkan yang ingin melaksanakan sholat berjamaah itu kan bukan hanya laki-laki saja, tetapi dari perempuan juga banyak. Ada. Maka tata cara yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali
beliau menjelaskan ketika terjadi jamaah antara laki-laki dengan perempuan, maka solusi yang diberikan beliau itu harus dibuatkan satir. Dibuatkan satir yang bisa menghalangi pandangan perempuan kepada laki-laki, laki-laki kepada perempuan. Seperti masjid-masjid itu kan ya. Nah, untuk menghindari apa? Menghindari itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tadi. Supaya tidak bersentuhan, tidak saling toleh-menoleh. Apalagi kalau jamiahnya itu masih muda-muda. Nah, itu kan rawan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Betul itu. Seperti ya saling menggoda kan begitu, atau yang lain dan sebagainya. Terus apakah sholatnya ini dikatakan batal atau tidak, Ustaz? Nah, kalau yang ditanyakan itu batal atau tidaknya, tentu tidak. Karena yang dilakukan mereka itu bukan termasuk sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Seperti berbicara atau mungkin terlalu banyak gerak, itu kan mereka tidak melakukan seperti itu, sehingga sholatnya tidak batal. Tapi kalau yang kita tanyakan itu apakah tetap mendapatkan fadilah berjamaah atau mendapatkan pahala berjamaah, tentu tidak. Karena yang dilakukan oleh mereka ikhtilat bainan nisa war rijal itu termasuk melanggar hukum taklifi. Yang mana itu bisa menjadikan fadilah berjamaah itu hilang. Nah, sedangkan ketentuan di dalam sholat berjamaah seperti yang dijelaskan di kitab-kitab fikih, bahwa setiap sesuatu yang bernilai makruh, yang makruh itu apalagi yang haram, itu bisa mentiadakan fadilah daripada berjamaah itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi sholatnya tetap sah, cuma tidak mendapatkan fadilah berjamaah. Kalau begitu lebih baik sama halnya kita sholat sendiri dong, Ustaz. Tidak apa-apa, lebih baik sholat sendiri untuk menghindari tadi itu ikhtilat bainan nisa war rijal itu. Sholatnya itu sah tapi tidak dapat pahala sholat berjamaah. Sama sajalah begitu ya, daripada sholat seperti itu tapi ada fitnahnya. Atau kalau memang ingin tetap sholat berjamaah di masjid laki-laki perempuan, maka mengikuti tata cara yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali harus buat satir penghalang gitu ya, antara laki-laki dengan perempuan. Kalau membuatkan satir, maka tetap mendapatkan fadilah berjamaah karena tidak melanggar hukum taklifi atau larangan syariat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, Ustaz, masalah tentang as-sof yang katanya itu kok as-sof rapat-rapat amat. Perempuan ini najis amat nih perempuan, katanya Ustadz. Seakan-akan kita sholat itu harus renggang, Ustadz. Tidak rapat. Karena apa? Karena kita sebagai santri yang biasa di pesantren itu sudah diajarkan untuk rapat agar supaya ketika tidak rapat maka akan ada anaknya setan yang berubah menjadi anaknya bahasa Jawanya itu anak pedet itu kan ya, sehingga kita mengganggu dan tidak khusyuk seperti itu. Apakah dibenarkan ketika kita sholat itu renggang? Kalau masalah itu perlu diketahui, jadi Rasulullah itu menjelaskan tata cara sholat berjamaah antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki berada di depan, sedangkan perempuan ada di belakang. Itu bukan berarti menganggap seorang perempuan itu najis, atau mungkin tata cara yang dijadikan oleh Imam Al-Ghazali harus membuatkan satir. Itu tidak menunjukkan si perempuan itu najis bagi laki-laki. Bukan seperti itu maksudnya. Ini yang harus kita pahami. Tujuannya untuk menjauhi sesuatu yang bertentangan dengan syariat, seperti bersentuhan ketika sholat, atau mungkin kalau untuk anak-anak milenial itu bisa saling bertatap-tatapan kan begitu, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Jadi bukan menganggap mereka itu najis, bukan seperti itu. Jadi jangan salah paham dulu kan begitu. Sampai saya teringat saking dari ketatnya dalam masalah ini, Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi beliau menjelaskan kalau memang terjadi sholat berjamaah antara laki-laki dengan perempuan dan sesuai dengan ketentuan tadi, maka setelah melaksanakan sholat itu tidak boleh bubar secara bersamaan. Jadi ada tata cara yang lain. Jadi ketika selesai melaksanakan sholat, itu yang perempuan keluar dulu. Ketika sudah keluar semuanya, baru imam berdiri dan makmum yang lain yang laki-laki juga bubar. Ketika sudah dipastikan di masjid itu sudah tidak ada perempuan.
Supaya apa ya? Tujuannya supaya tadi Siap. tidak ikhtilat dan nisa warrijal. Itu saking hati-hatinya, bukan karena perempuan najis. Iya, bukan Iya, karena iya. najis, untuk menghindari percampuran antara laki-laki dengan perempuan yang itu melanggar syariat. Ya, begitu. terus kembali lagi Ustadz masalah tentang soft itu. Apakah hal tersebut dibenarkan sehingga dapat pahala atau tidak Ustadz kalau seandainya renggang itu Ustadz? Ya, tidak dapat pahala. Kalau masalah renggangnya itu sama halnya dengan tidak melaksanakan aturan-aturan ketika melakukan sholat berjamaah. Ya, sama berarti ya. Berarti ya melakukan kemakruhan ketika berjamaah. Seperti tadi, kalau melakukan kemakruhan ketika dalam sholat berjamaah itu bisa menghilangkan fadilah daripada jamaah itu sendiri. Jadi seperti itu, sama dengan yang di depan itu. Berarti makruh tapi sholatnya tetap sah gitu ya. Sholatnya tetap sah, sholatnya tetap sah. Oke. Itu yang kedua. Ini yang terakhir mungkin Ustadz ya. Yang mungkin kita banyak keseruan di sini ya. Ya, keseruan. Jadi seru dalam segi apa ini? Seru dalam pokoknya Unik apa gimana? Uniknya Ustaz. Karena apa? Karena jarang orang itu nyelenehnya seperti ini Ustaz. Jarang-jarang. Ini parah ini. Iya, iblisnya sudah tingkatan tinggi nih Ustaz. Ini katanya taklid Ustaz. Iya. Kita kan madhabnya siapa Ustaz? Kalau alhamdulillah kalau di kebanyakan madhab yang dipakai di Indonesia ini madhab Syafi'i. Syafi'i kan ya. Madhab Syafi'i. Nah, kita adalah madhabnya Imam Syafi'i Ustaz. Kemudian ini sudah dia itu pengasuhnya Ustadz, apalagi dia itu pokoknya pendiri pembesar Ustadz. Saya itu adalah madhabnya Bung Karno katanya Ustadz. Madhabnya iya Bung Karno Ustadz. Kan yang setahu kita itu ada 4 kan ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Maliki. Itu katanya ini adalah madhab Bung Karno Ustadz. Karena apa? Karena gagah, karena berani, karena perang dulu Ustadz. Karena perang, makanya pakaiannya seperti Bung Karno. Songkoknya si Bung Karno ketika dia itu khutbah fil Qur'an, gimana itu? La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim katanya Ustadz. Terus di dalam hati saya itu pernah berkata Ustadz, pernah kalau seandainya Bung Karno itu dibuat madhab karena keberaniannya, karena kegegahannya, kenapa kok tidak John Cena? Iya. Kenapa kok tidak Misterio gitu? Padahal sama-sama gagah begitu. Saya itu pernah sering lihat Smackdown Ustaz. Iya, di YouTube itu sering lihat John Cena. Itu gagah Ustaz. Wah, kalau sudah nyemek itu Ustaz. Kenapa kok tidak saya John Cena saja, atau mungkin The Rock mungkin yang sama-sama kekar tubuhnya. Udah jangan kita bahas Smackdown Ustaz. Kemudian apakah hal tersebut dibenarkan Ustaz kalau seandainya kita madhabnya Bung Karno katanya? Kami di pondok pesantren itu pernah mengaji dulu tentang ulama-ulama madhab Ustaz. Jadi ulama madhab itu sebetulnya tidak tertentu kepada 4 ini Ustaz. Jadi ulama madhab itu yang pernah saya baca itu sebetulnya ada 13. Ada 13 ulama madhab. Artinya ulama yang pendapat-pendapatnya itu boleh diikuti. Cuma yang bertahan sampai sekarang, yang ada sampai sekarang, yang sampai kepada kita sekarang itu cuma 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hambal. Lah imam yang lain kemana? Kalau imam-imam yang lain itu pendapat-pendapat mereka, ahwal mereka itu tidak ditulis oleh murid-muridnya, itu tidak didokumentasi oleh murid-muridnya, sehingga ajaran mereka itu hilang. Beda halnya dengan yang 4 ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad. Ini muridnya itu sangat produktif sekali, pendapat-pendapat gurunya ditulis, sehingga ilmunya, pendapat-pendapat beliau, ahwalnya itu sampai kepada kita, karena memang didokumentasi oleh muridnya. Bahkan saya teringat komentar daripada Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu sama-sama berguru kepada Imam Malik, juga kepada Imam Al-Laits. Jadi Imam Al-Laits ini satu kurun dengan Imam Malik. Nah, Imam Asy-Syafi'i berkomentar begini, Al-Laits afqah min Malik.
Imam Al-Lais itu lebih alim fikih daripada Imam Malik. Illa annahu bayya'a ashabahu. Hanya saja terjadi kesalahan dari murid-murid tersebut yang mana mereka tidak mendokumentasi, tidak menulis pendapat-pendapatnya Imam Al-Lais, sehingga pendapat-pendapat beliau Imam Al-Lais itu tidak sampai kepada kita, pendapat-pendapatnya tidak sampai kepada kita. Ya karena tadi tidak ditulis begitu, tidak didokumentasi. Nah, kemudian sudah ada 4 ya. Kemudian Imam Ibnu Shalah itu mengkutip bahwa konsensus ulama atau ijma'ul ulama sepakat bahwa tidak boleh mengikuti terhadap imam-imam yang selain 4 ini. Karena memang yang sampai kepada kita yang sudah bisa dipastikan kalau itu pendapat-pendapat imam 4 itu cuma ada 4. Sedangkan imam-imam yang lain itu masih belum pasti, masih belum qat'i gitu. Karena dari murid-muridnya, dari pengikutnya itu tidak ada yang mendokumentasi. Sehingga masih belum bisa dipastikan apakah ini ajaran mereka atau tidak. Beda halnya dengan ajaran imam yang 4 itu. Kalau itu kan sudah bisa dipastikan dari 4 itu. Karena murid-muridnya itu menulisnya dan mendokumentasi. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami itu mendengar istilah madhab saya adalah madhab Bung Karno, ini sesuatu yang sangat unik begitu. Kok baru sekarang muncul seperti itu. Madhab saya Upin Ipin itu. Ya kan dengarnya itu kayak gimana, kayak lucu-lucu gimana begitu. Baru dengar. Sebodoh-bodohnya orang yang tidak punya ilmu, dia itu nggak bakal bilang madhab saya Bung Karno itu, Ustaz, kan ya? Nggak pernah. Terus apakah tersebut diperbolehkan, Ustaz, kalau seandainya bilang seperti itu, Ustaz? Tidak boleh. Sesuai dengan kutipan daripada Imam Ibnu Shalah itu, bahwa imam yang boleh kita ikuti hanya ada 4. Itu pun ketentuannya banyak. Jadi kalau mau ikut Imam Abu Hanifah, ketentuannya seperti ini. Imam Malik seperti ini, Imam Asy-Syafi'i seperti ini, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Siap. Berarti orang yang mengatakan madhab saya Bung Karno itu adalah orang yang belum mudillun, Ustaz, ya. Dia itu pembesar tapi pernyataannya seperti itu. Ya kita cukup berdoa saja, semoga beliau itu diberi taufik oleh Allah, amin, oleh Allah, dikembalikan oleh Allah ke jalan yang benar, supaya tidak menyesatkan kepada umat-umat yang lain. Kasihan teman-teman kita yang mau mondok, yang seharusnya mendapatkan ilmu kok malah mendapatkan sebaliknya itu, Ustaz. Gitu kan ya. Mungkin antum punya pesan atau apa, pesan kesan dan yang lainnya untuk penjadilan mungkin, atau untuk santri-santri yang masuk di pesantren-pesantren lain, intinya yang santri apa umum lah, Ustaz. Mungkin pesan antum di pesan kami kepada teman-teman sekalian, kalau mencari ilmu hendaknya kita bersemangat untuk mencari ilmu, kemudian mencari ilmu kepada orang yang sanad keilmuannya itu nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mempelajari kitab-kitab ulama salaf yang mana mereka itu sudah jelas keilmuannya itu sanad keilmuannya itu nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak akan muncul pendapat madhab saya adalah John Cena atau mungkin madhab saya itu Upin Ipin. Tidak ada penjelasan seperti itu. Kita tidak kaget dengan penjelasan yang seperti itu begitu. Dan tujuannya supaya keimanan kita itu tetap tertancap dalam hati, tidak tergoda oleh pendapat-pendapat manapun yang pendapat tersebut bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Semoga yang disampaikan beliau itu bisa menggugah kita dan juga bisa sampai ke Panji Gumilang, ya, pendiri Pondok Az-Zaitun. Salam dari kami, dari santri untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.